Bagaimana jika seandainya Ahok tidak dihukum oleh penegak hukum, bahkan sampai diikut sertakan dalam pilkada gubernur, tiba-tiba ada umat Islam yang nekat untuk membunuhnya atau menghukum Ahok? Bagaimana hukumnya? Gitu. Allahu alam. Saya tidak bisa mengatakan ini adalah silakan lakukan, enggak, gitu kan? Tetapi juga saya tidak bisa mengatakan oh enggak boleh. Saya enggak ngerti, saya enggak bisa mengatakan hukum di sini. Poinnya, gitu kan? Karena ini adalah memang satu penistaan. Harusnya pemerintah kita sudah bisa membaca. Tidak usah lihat jumlah pendemo. Cukup dia sebagai presiden kita sebagai seorang muslim, menterinya banyak yang muslim. Harus paham. Ini agama anda muslim, Islam sedang dihina seperti ini nggak boleh. Walaupun dia bilang dia bercanda, pada saat itu orang-orang pada ketawa semua, yang ketawa itu nggak ngerti. Gitu kan? Coba dia bicara di depannya para ulama. Hah? Udah selesai urusannya itu. Kan? Untung bukan di depan saya itu ngomong ya. La haula wa la quwata illa billah. Kalau kita wajib mentaati pemimpin yang sudah terpilih, lalu kalau belum terpilih dan kita sedang melakukan pemilihan umum atau pilkada, gubernur dan kriteria semua pemimpin kita kurang serak, lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu apa saya harus memilih? Terus nanti kalau yang terpilih dia lagi dalam kurung Ahok, dia kan kafir, apa kita wajib mematuhi pemimpin tersebut dan bagaimana sikap atau bersikap seseorang yang kebetulan kerja di pemerintahan gubernur? Kita bagi dua pertanyaan ini ya. Yang pertama masalah, kalau seandainya ada calon-calon ini semuanya tidak layak, menurut kita tidak layak. Maka bolehkah saya tidak memilih? Boleh. Hak kita kan. Boleh memilih, boleh enggak. Saya bisa dong memilih, saya juga bisa tidak memilih, hak saya itu. Saya rasa itu hal yang sangat rasional sekali kok. Kita bisa mengatakan saya kalau pilih sembarangan lalu saya bertanggung jawab depan Allah hari kiamat, itu jelas gitu ya. Ada keadaan teman-teman antum tidak bisa kalau tidak milih. Seperti kasus sekarang. Tentu saya pribadi dan saya berharap semua muslimin sudah paham masalah itu. Kita tidak berharap Ahok ini jadi gubernur lagi, mustahil. Dan semoga Allah turunkan dia dan hukum dengan perilakunya, mustahil itu, sudah tidak mungkin. Ya, sedangkan dia tidak menghina saja agama Islam, nggak mungkin dipilih itu. Kebetulan aja dulu karena dia berpadar sama seorang muslim. Kalau dia dulu sendirian belum tentu dia menang, gitu kan. Sekarang secara kebetulan karena peraturan pemerintah kita, yang satu jadi presiden, yang satu jadi gantinya kan gitu. Kalau dia sendirian belum tentu gitu. Saya sangat yakin sebenarnya kalaupun dia mencalonkan diri lagi belum tentu dia menang kok. Kecuali ada permainan-permainan yang tidak benar, tidak fair, Allahu a'lam. Tapi dia sudah menghina Islam, maka mustahil. Kalau masih ada orang Islam yang dukung, ini munafik. Munafik, jelas. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 138, 139. Allah mengatakan dan beritakan berita kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan kena siksa yang pedih, orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin mereka dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Apakah mereka mengira ada kemuliaan di tengah orang-orang kafir itu? Ketahuilah, kemuliaan dan kemenangan di sisi Allah saja. Jadi jelas Allah menyebutkan dalam An-Nisa 138-139, orang-orang yang membela pemimpin non muslim di wilayah muslim adalah munafik. Jelas sampai dia bertaubat. An-Nisa mengatakan itu. Makanya saya ingatkan An-Nisa 138-139, kembali ke ayat itu. Siapa orang tanya, ada yang membela pemimpin ini, tunjukkan ayat itu. Tetap dia tidak mau, ya anda munafik. Allah yang berfirman. Mau marah terserah, silahkan marah. Ya. Nggak ada yang takut dengan dia marah gitu. Jelas-jelas salah kok, gitu kan? Di situ justru dibutuhkan kejantanan seorang mukmin. Salah ya salah. Mau bagaimanapun tidak ada masalah. Mati itu di tangan Allah.
Subhanahu wa ta'ala gitu kan. Kecuali kalau memang masalah masih ada toleransinya, mungkin. Nah kalau misalnya pemimpin itu dua-duanya muslim, kemudian memang kita tidak serak, ya sudah hak kita. Tapi kalau nanti orang ini pun misal, insya Allah tidak, dia mencalonkan diri lagi, maka tidak ada pilihan, antum harus milih si muslim, cari yang muslim, tidak boleh antum biarkan tidak memilih. Ini saya sudah bilang pada pertemuan beberapa pertemuan yang lalu, kalau saya ada yang sempat tanya, sudah ditanyakan oleh beberapa masyayikh ya, di antara guru yang saya sangat hormati Syekh Sulaiman Ruhaili, beliau salah satu tenaga pengajar di Masjid Nabawi sekarang, dan beliau Masya Allah kapabilitas ilmu sangat bagus. Waktu kami tanyakan masalah ini, beliau mengatakan jelas sekali kok bahasanya. Kalau keadaan seperti Jakarta sekarang, kalaupun orang ini betul-betul tercalonkan, waktu itu belum ada pembicaraan dia menghina Islam ya. Waktu kami tanyakan ini belum ada penghinaan Al-Maidah 51, belum terjadi. Beliau tetap mengatakan kalau betul terjadi ada pemimpin non-muslim tercalonkan, pemimpin muslim tercalonkan, maka dipilih pemimpin muslim walaupun ada kekurangannya. Nggak bisa tidak. Jadi jelas sekali di sini. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang kedua dari masih sama, bagaimana kalau terlanjur ada pemimpin non-muslim? Saya sudah pernah jelaskan ini. Kasus pada saat Ahok dipilih jadi pemimpin, jadi gubernur, gitu kan? Selama dia belum menghina Islam, saya yakin kita tahu semua. Ada di antara ulama-ulama kita atau dai-dai kita yang mengatakan berontak lawan Ahok sebelum dia hina ya, nggak pernah kan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ustadz-ustadz bicara, nggak ada dai yang nyalain. Sesuai dengan hukum Allah kita patuhi. Yang tidak hukum Allah tidak sesuai kita tinggalkan. Sekarang kenapa kita ribut masalah ini? Karena memang dia menghina Islam, sudah lain ceritanya. Jadi kalau ada pemimpin non-muslim, baik itu dengan cara penjajahan, seperti waktu Belanda datang merampas Indonesia, gitu kan? Kita nggak punya kekuatan untuk melepaskan diri. Suku Tatar waktu datang menghancurkan khilafah Abbasiyah di Irak, membunuh banyak muslimin, banyak ulama, buku-buku semua dibuang di lautan ya, sampai lautan itu berubah menjadi warna tinta semuanya, gitu kan. Kemudian banyaknya bangkai kaum muslimin yang dibunuh sampai puluhan ribu pada saat itu, dan mereka berkuasa. Maka tidak ada kekuatan kaum muslimin pada saat itu, dibiarkan mereka memimpin. Tapi kita berusaha, tentu kita berusaha maksimal untuk bisa ya mendapatkan pemimpin yang muslim. Tapi kalau sudah terlanjur atau kita berada di baik itu dengan cara penjajahan atau misalnya kayak gini sekarang kasus Ahok di Jakarta kena sistem yang muslimnya jadi presiden, dianya langsung jadi, selama dia tidak buat masalah ya sudah, tunggu sampai jabatannya selesai. Karena tidak mungkin kita bangkang sama pemerintah induk yang memang kita dilarang untuk keluar, kecuali memang kita dilarang sholat ya. Karena kata Nabi SAW, taatilah pemimpin kalian walaupun seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, gitu ya. Walaupun pundakmu dipukul, ya, hartamu diambil, kalau selama dia pemimpin yang induk ya, kalau kita bicara masalah presiden dan seterusnya ini atau raja, kita patuhi, gitu ya. Selama dia tidak melarang kita sholat. Kalau sudah melarang sholat sudah lain ceritanya. Allahu a'lam. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa memberontak terhadap pemerintahan bukanlah ajaran dari Rasulullah SAW. Apakah dengan adanya kejadian yang baru-baru ini tentang pelecehan Al-Quran diperbolehkan untuk memberontak? Apa dengan memberontak fitnah yang ada di Syria akan terjadi juga di Indonesia? Gak ada perintah memberontak teman-teman sekalian. Kenapa memberontak? Ada apa? Yang salah bukan presiden sekarang, yang salah sebenarnya adalah orang ini. Tinggal kenapa belum diproses. Makanya umat Islam terus menyuarakan itu kan. Kita bukan memberontak ini. Ini tidak ada upaya revolusi loh ini. Gak ada revolusi, gak ada. Gak ada yang bawa bendera partai, gak ada yang ada apa-apa semuanya. Orang cuma nuntut, orang ini hina agama kami, hukum. Sebatas itu. Ada lebih daripada itu? Gak ada kan? Sama sekali gak ada pemberontakan ini. Memberontak itu teman-teman bentuk pasukan, nyerang istana, rebut. Nah itu nggak boleh, haram dalam agama. Kecuali masjid ditutup, nggak boleh sholat. Nah itu, sudah sholat dilarang. Waktu sahabat mengatakannya Rasulullah,
Bagaimana kalau ada pemimpin, kata Nabi SAW akan datang pemimpin setelahku nanti orang-orang yang bodoh, tidak mengambil petunjuk dariku dan tidak menjalankan sunnah-sunnahku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, boleh kita berontak? Kata Nabi SAW, jangan selama mereka masih membiarkan kalian sholat, atau makna lainnya, selama mereka masih sholat di tengah-tengah kalian. Alhamdulillah masjid di Indonesia, Jakarta ini teman-teman, dari 5 wilayahnya, pusat, timur, utara, selatan, barat ini, semuanya ini teman-teman lebih dari 10.000 masjid dan musola loh. Alhamdulillah hidup semuanya kan. Semua kota-kota besar kita ada masjid raya, ada masjid agung hidup, azan dikumandangkan. Jangan teman-teman ban mobil kita kempes, dibuang semua mobilnya. Hah? Ngerti ya? Alhamdulillah kalau ngerti. Ini enggak ban mobil kempes, buang mobilnya. Ini enggak nangkap Ahok nih, ini berarti harus diberontak. Apa hubungannya teman-teman sekalian? Tidak ada hubungannya sama sekali itu. Tapi kita tuntut, kita minta, ya, kita doakan. Insya Allah ada tuh manusia pasti akan sampai batas tertentu. Allah akan buka, Allah akan buat ada jalannya. Orang ini pasti akan dihukum. Nggak mungkin tidak, gitu kan? Dengan izin Allah SWT. Dan saya yakin para jajaran pemerintahan kita tahu kok masalah ini, bukan tidak tahu, gitu kan? Dan insya Allah kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala tentu sudah jelas-jelas menghukum orang ini karena pelecehan terhadap Al-Quran dan juga terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan terhadap para ulama yang telah menyampaikan Al-Maidah 51 ini. Dan insya Allah Allah berikan kita pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah insya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan ini awal kebangkitan umat Islam dan penyatuan mereka dalam satu saf. Nggak ada lagi perselisihan di antara mereka, saling memahami, saling menjalin ukhuwah. Ini luar biasa loh. Kalau saya melihat ini luar biasa ini. Orang ini nyeletuk, dia tidak pernah maksud apa-apa, mungkin ya, sebagaimana dia katakan saya tidak bermaksud. Oke lah kita pegang perkataannya. Tapi antum ambil pelajaran besar, siapa yang membuat dia mengucapkan itu teman-teman sekalian? Dan bukan Allah yang membuat itu. Seperti perkataan Sumayyah radhiyallahu anha pada saat disiksa oleh Abu Jahal. Abu Jahal siksa sampai berdarah-darah. Kata Abu Jahal, apa kau tidak kapok, tidak takut kau saya giniin? Dia bilang apa? Allah yang buat kau seperti itu, supaya menguji keimananku. Sampai mati Sumayyah, mati syahid radhiyallahu anhu. Saya melihat ini kekuatan bagi umat Islam. Bukankah sekarang antum jadi lebih dekat dengan agama? Penasaran, tahu, oh ternyata nggak boleh pimpin non muslim di tengah-tengah umat Islam. Kan jadi tahu. Dan ini menasional loh ini, dalam hitungan waktu dekat. Bukankah ini peringatan baik dari Allah buat kita? Ambil positifnya juga, jangan cuma negatifnya kan gitu. Kita ambil positif, insya Allah ini awal kebangkitan dan kebaikan buat kita semua. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.